Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi pengalaman saat melakukan mutasi keluar dari Samsat Purwakarta ke Samsat Jakarta untuk balik nama kendaraan sepeda motor. Jadi kita harus melakukan mutasi keluar di daerah asal motor, misalnya plat saya contohnya plat T yang ada di Purwakarta. Saya harus mutasi keluar dulu dari sana untuk balik nama ke alamat saya sekarang di Jakarta Utara, di Samsat Jakarta Utara. Di Samsat Jakarta Utara kita akan melakukan mutasi masuk. Syarat untuk balik nama dan mutasi keluar yang dibutuhkan itu, pertama fotokopi BPKB dan STNK yang asli ya, sesuai dengan kendaraan yang mau dibalik nama. Kedua, KTP pemilik baru, tidak perlu lagi pakai KTP pemilik lama, namun kita harus punya kwitansi jual beli. Nah, kwitansi jual beli ini sebetulnya di daerah Samsat nanti yang mau mutasi keluar nggak masalah nih kalau namanya beda. Nah, pengalaman saya yang masalah nanti ada di Polda di Samsat mutasi masuk, mutasi tujuan. Nah, di situ bermasalah. Jadi kwitansinya boleh pakai kwitansi yang namanya berbeda dari nama pemilik, tapi nanti di Polda ada masalah tuh. Nah, kita bilang aja di situ motornya sudah dijual sama pemilik lama tapi belum dibalik nama sama pemilik baru yang tangan kedua. Kemudian kita melakukan cek fisik kendaraan bermotor. Nah, kebetulan saya melakukan cek fisik bantuan karena untuk surat jalan. Kalau saya ke Purwakarta langsung, saat itu keadaannya kendaraan sedang dalam keadaan mati pajaknya. Jadi takut di tengah jalan ada apa-apa, saya melakukan cek fisik bantuan dulu di Samsat tujuan. Di Samsat tujuan itu di Jakarta Utara sebelum ke Purwakarta. Biar nantinya saat di jalan di stop polisi, kita tuh udah ada bukti bahwa kita tuh sudah melakukan cek fisik bantuan untuk balik nama, untuk ngurus pajaknya. Tuh. Setelah sudah melakukan cek fisik bantuan untuk jalan ke Purwakarta di tanggal 15 Maret, saat itu masih puasa tuh. Nah, saya jalan ke Purwakarta, itu jaraknya dari Jakarta Utara ke Purwakarta itu 100 km untuk kesananya aja. Jadi bolak-balik tuh sekitar 200 km. Nah, saya pergi ke sana naik motor yang udah sekalian bawa syarat-syaratnya untuk mutasi keluar nih dari Samsat Purwakartanya. Syaratnya itu fotokopi BPKB dan STNK, KTP pemilik baru seperti tadi yang dikasih tahu pertama pokoknya. Terus saya jalan ke Samsat Purwakarta. Setelah sampai, kita ke loket pendaftaran. Nah, di loket pendaftaran kita ditanya nih, kalau yang belum cek fisik kendaraan, kita disuruh cek fisik kendaraan dulu di Samsat Purwakarta. Kebetulan saya sudah melakukan cek fisik kendaraan bantuan di Jakarta Utara. Saya langsung diarahkan ke loket mutasi. Nah, di sana kita dilakukan cek berkas yang dibawa. Cek berkas yang dibawa itu ya yang tadi tuh, fotokopi BPKB STNK, KTP pemilik baru, kwitansi jual belinya, sama cek keterangan cek fisik kendaraan bermotor. Nah, setelah dari ruangan mutasi itu, kita disuruh ambil berkas di ruang arsip. Di sana kita ngomong aja sama petugasnya untuk pengambilan berkas kendaraan bermotor. Berkas untuk kendaraan bermotor yang mau kita urus ini nanti diambilkan sama dia. Biasanya kena ongkos tuh 30.000 sama petugasnya, di situ diminta 30.000. Setelah dari ruang arsip, nanti kita disuruh kembali lagi ke ruang mutasi. Nah, di ruang mutasi nanti kita tuh dicek lagi berkas-berkasnya bener gak, alamatnya apanya gitu, sesuai gak sama BPKB yang kita pegang gitu loh.
semuanya kita dicek lah sama petugasnya. Nah setelah selesai dicek, kita tuh disuruh tunggu lagi selama 2 sampai 3 minggu umumnya ya. Tapi kebetulan kan kemarin itu tanggal 15 Maret jalannya, 2 atau 3 minggu lagi itu udah mulai libur lebaran. Jadi sekitar 1 bulanan lah saya nunggu. Saya disuruh balik lagi ngechat sama orang, chatting sama orang petugasnya, polisi yang bertugas di situ, disuruh balik lagi tanggal 16 April. Ada chattingnya, ada ada screenshotan chattingnya, nanti saya kasih lihat. Nah disuruh ambil lagi tuh tanggal 16 April. Jadi pertama kali datang itu nggak langsung selesai, kita disuruh menunggu 2 sampai 3 minggu umumnya. Tapi kebetulan lagi libur, saya 1 bulan. Nanti 1 bulan lagi kita balik lagi ke situ untuk ambil berkas. Kemudian udahlah, udah nunggu nih selama 1 bulan. Di tanggal kan disuruhnya balik tanggal 16 April tuh di chat. Nah saya baru bisa datang di tanggal 19 April. Nah karena saya tuh datang di tanggal 19 April karena minta tolong saudara untuk temenin, dan dia waktu kosongnya hari itu. Setelah sampai di Samsat Purwakarta, kita menuju ke ruang mutasi. Nah dari ruang mutasi itu kita disuruh ke loket 2 untuk ngurus balik namanya. Nah sebelum ke loket 2, saya disuruh fotokopi dulu berkas-berkasnya. Di tempat fotokopi tinggal bilang aja mau fotokopi untuk balik nama. Di situ tukang fotokopinya tuh udah tau lah, bayar 4.000 aja di fotokopi itu. Setelah selesai fotokopi baru ke loket 2, serahin berkasnya. Di situ nunggu lagi sekitar 20 menitan nunggu. Nah di loket itu kita bayar denda sama bayar mutasi keluar sekitar 370-an. Ada denda sama mutasi keluar. Karena kan motor itu keadaannya ada pajaknya telat, jadi ada dendanya. Kalau nggak ada telat paling mutasi keluar aja. Setelah dari loket 2 itu kita disuruh balik lagi nih ke ruang mutasi untuk dicek, sama kayaknya dilegalisir lah sama mereka, di stempel semua. Nah disuruh tunggu lagi di ruang mutasi 20 menit. Setelah 20 menit berkas-berkas yang dicek sama petugasnya selesai, kita dipanggil lagi. Berkas-berkasnya udah selesai, dipanggil. Nah dari petugasnya beritahu ke saya ini udah selesai, tinggal dibawa aja ke Samsat tujuan masuk. Nah jadi kan ini dari Purwakarta ke Jakarta Utara ya, dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Nah ini udah beda provinsi nih. Nah di sini saya ada kesalahan karena kan baru tahu ya. Nah, ke Samsat tujuan mutasi masuknya itu kan di Jakarta Utara. Nah saya ke Jakarta Utara nih setelah selesai berkasnya semua mutasi keluar ini udah saya dapat saya ke Jakarta Utara. Nah di situ ternyata nggak bisa dulu, kita harus ke Poldanya. Kalau yang di DKI Jakarta ke Polda dulu untuk ngurus BPKB-nya. Jadi nggak bisa langsung ke Samsat mutasi tujuan ke Samsat Jakarta Utara. Kita harus ngurus lagi dulu ke ke Polda untuk ngurus BPKB-nya, untuk ngurus balik nama. Langsung disuruh ke Polda dulu untuk ngurus BPKB-nya dulu gitu. Nah sesampainya jadi saya tuh dari Samsat Jakarta Utara langsung pergilah ke Polda karena masih pagi, jadi nggak usah ditunda-tunda lagi lah, langsung ke Polda. Berkas-berkasnya kan juga udah siap, langsung ke Polda. Di Polda masuk seperti biasa, tanya aja di gedung, pokoknya tanya aja ada orang di situ, tanya aja, pokoknya nggak usah takut deh, walaupun saya nggak kasih foto atau video ke ruangan mana atau gedung mana, pokoknya tanya aja, yang penting mau tanya udah enak lah, disitulah diarahin sama petugasnya. Nah tanya aja mau mutasi masuk sama balik nama. Nah nanti diarahin kita ke lantai 2
ruangan balik nama di Polda. Mutasi luar daerah di lantai 2 di Polda itu diarahkan di situ. Nanti dari lantai 2 itu kita disuruh legalisir lagi, surat keterangan cek fisik bantuannya itu dilegalisir lagi di Polda. Setelah ke ruangan legalisir cek fisik, kita disuruh balik lagi ke ruang TU, ke ruangan TU. Di situ entahlah ada perlu banyak legalisir lah di situ. Terus setelah di ruang TU itu dilegalisir, suruh balik lagi ke ruang mutasi di lantai 2. Setelah dari ruang mutasi lantai 2 dikasih kertas, pokoknya dikasih kertas untuk diambil berkasnya itu, untuk diambil lagi 3 hari kerja. Pokoknya nanti dikasih lagi ada kayak foto gitulah, ada kertas gitu kayak gini. Nah, disuruh 3 hari kerja balik ke Polda. Jadi nggak langsung selesai lagi. Pokoknya kalau ngurus sendiri itu capeknya minta ampun. Tapi kalau pakai jasa, mahalnya minta ampun untuk jasa. Saya diminta sekitar 4 jutaan untuk ngurus mutasi keluar dari Purwakarta ke Jakarta Utara. Tuh. Nah, selanjutnya setelah 3 hari kerja, saya balik lagi ke Polda ngurus lagi. Pokoknya di Polda tuh ngurus, tinggal tanya-tanya aja. Pokoknya kalau di Polda tinggal tanya-tanya aja. Nah, kita seingat saya setelah itu udah jadi 3 hari kerja di ruang mutasi lantai 2 gedung mutasi, kita disuruh ke gedung biru di Polda juga, untuk ngurus BPKB barunya. Di situ bayar 225.000. Kita disuruh, saat itu saya datang jam 8 pagi, disuruh nunggu sampai jam setengah 12. Setelah selesai suruh nunggu sampai setengah 12, dapat lagi kayak surat nanti ngambil, ada lagi disuruh surat resi mengambil BPKB-nya. Nah, ini dia kayak gini nih, ngambil BPKB-nya, surat resinya dari Polda. Nah, untuk ngambil BPKB ini, pengambilan BPKB ini diwajibkan melampirkan fotokopi KTP dan STNK. Nah, kan STNK ini kita belum punya.